Nah, asapnya udah keluar, jadi ini bisa dipercepat. Halo, jumpa lagi bersama saya Kak Didi Supriyatna di Food Everywhere ya. Nah, di edisi kali ini saya akan membahas gimana caranya membuat api dengan teknik bow drill ya. Nah, ini ya. Jadi dengan teknik bow drill. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat api dengan teknik bow drill gitu. Nah, sebenarnya di video saya belum sempat saya pakai teknik ini ya, tapi nanti bakal saya pakai teknik ini untuk masak-memasak di video edisi Food Everywhere ya. Nanti kita bakal bikin episode Tales of Survival ya. Jadi di sana nanti saya akan pakai ini dan mencari makanannya juga dengan cara-cara primitif atau dengan cara survival ya, seperti itu. Nanti kita akan masak dengan ala-ala survival seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja ke tutorial membuat api dengan teknik bow drill seperti itu ya. Jadi kita langsung aja, yuk simak. Nah, jadi apa aja yang kita perlukan untuk teknik bow drill ini ya. Jadi yang pertama ada ini, bow ya, yang pasti. Terus yang kedua ada ini, spindle ya. Cuman spindle ini beda dengan hand drill ya. Jadi ini akan saya pendekin lebih lagi seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada ini ya, fireboard. Nah, terus ini handle ya. Nanti ini akan kita pakai untuk memegang di bagian atasnya. Nah, nanti apa namanya, ini spindle-nya kita tahan dengan ini handle ini ya. Nah, kayak gitu. Oke. Terus ada ini yang pasti tinder ya. Nah, ini tinder. Nanti kalian juga bisa siapkan kindling, terus small stick ya, kayak gitu, kayu-kayu kecil kayak gitu ya. Nah, sama kayu besar. Nah, cuman saya kali ini nggak bikin apinya langsung, jadi cuman sampai di sini aja ya, di tinder aja seperti itu. Terus udah, sekarang lanjut aja kita gimana prosesnya. Yang pertama untuk ukuran spindle-nya itu, jadi kita nggak sepanjang teknik hand drill seperti itu, jadi panjangnya kurang lebih segini aja, 1 jengkal aja ya. Nah, ini 1 jengkal. Oke. Nah, untuk bagian atasnya itu ini agak mengkerucut ya, jadi nggak terlalu besar di bagian atasnya, untuk mempermudah proses rotasi di bagian handle-nya seperti itu ya. Ini kecil aja, usahakan lebih kecil dari lubang handle-nya seperti itu. Jadi ini tidak tergesek, spindle ini tidak tergesek terlalu keras dengan handle-nya seperti itu. Nah, jadi ini handle-nya udah saya lubangin ya. Ini ada lubangnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita putar ini nanti nggak terlalu berbenturan kayak gitu ya, nah, antara spindle dan
handle-nya ini seperti itu. Oke. Nah, jadi ini saya nggak bikin video masak-memasak, soalnya hujan terus ya. Jadi beberapa hari ini di kampung lagi hujan terus, jadi saya nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Soalnya takutnya pas masak hujan jadi berabe ya. Jadi kita bikin video tutorial membuat api aja di kebun ya. Nah, ini pun kayunya juga saya pakai bekas spindle handle-nya ya, karena nggak ada kayu kering gitu ya, jadi saya pakai kayu ini. Sebenarnya untuk teknik bow drill itu lebih bagus kalau diameter kayunya sedikit lebih besar dari spindle handle seperti itu ya. Nah, oke, udah ya. Seperti biasa, itu untuk fireboardnya kita lubangin ya, seperti itu. Nah, nanti kita lubangin bagian ini, kita beri tanda aja dulu. Oke, itu untuk mempermudah memutar ini ya, apa namanya, spindle-nya. Nanti setelah itu akan kita bikin huruf V-cut di sini. Oke, sekarang kita lanjut aja. Nah, ini jadi kita taruh di sini ya. Nah, ini saya rasa udah cukup ya. Jadi ini saya sekarang akan mau buat V-cut-nya ya. Tuh, jadi ini. Nah, untuk V-cut ini usahakan sampai ke bagian center dari lingkaran ini ya. Oke. Kayak gitu. Dengan sudut kurang lebih itu 35 sampai 45 derajat ya. Jangan juga terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau misalkan terlalu besar, nanti spindle-nya akan melenceng ke luar seperti itu. Jadi kalau terlalu kecil juga nanti akan susah proses pembentukan apinya. Oke, ini saya rasa udah cukup ya segini. Nah, sekarang kita akan mulai proses pembuatan baranya seperti itu. Nah, ini bagian bawahnya kita alasi dengan daun ya. Jadi kalian bisa menggunakan kayu tipis, daun, atau apapun itu untuk menampung serbuk kayu yang tercipta nanti dari hasil gesekan antara spindle dan fireboard kayak gitu ya. Oke. Ini spindlenya saya bikin agak kasar sedikit ya. Jadi biar nggak terlalu halus kayak gitu. Itu akan permudah friction kayak gitu ya, antara spindle dan fireboard. Oke. Nah, ini udah keluar asap tapi pelan-pelan aja ya. Kita bikin serbuknya aja dulu. Nah, kalau misalkan udah serbuknya udah cukup banyak, kita percepat aja gesekannya sampai kayunya menghasilkan apa namanya, sampai serbuknya yang tercipta itu menghasilkan asap sendiri ya. Nah, ini saya rasa udah menghasilkan serbuk sendiri ya, asap dengan sendirinya. Oh, ternyata belum ya. Oke, saya ulang lagi.
Jadi karena ini udah kedodoran, jadi saya akali dengan cara seperti ini ya, dengan melilitkan di antara jari saya. Oke. Nah, asapnya udah keluar, jadi ini bisa dipercepat. Nah, ini udah berasap sendiri ya. Oke, ini udah ada baranya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya baranya. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, kalau baranya udah tercipta, kita santai aja ya. Oke, ini kita masih punya banyak waktu. Nah, ini ya baranya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi ini kita taruh ke tinder kayak gitu ya. Oke, taruh aja. Nah, kalau udah, ini udah bisa kita gulung ya. Dip sedikit aja. Oke ya, tindernya udah kebakar. Jadi kita santai aja kayak gitu. Nah, ini bisa kita tip ya sekarang. Oke, ini udah gede apinya ya, barangnya. Saya taruh di bawah aja ya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi teknik ini simple banget. Nah itu ya, jadi teknik ini sebenarnya simple banget kayak gitu. Yang penting kita latihannya bersabar aja. Jadi kalian pasti bisa ya melakukan teknik ini. Ini dasar banget kayak gitu. Nah, meskipun teknik ini terlihat simple, terlihat lebih mudah daripada teknik hand drill kayak gitu ya. Tapi sebenarnya teknik ini lebih susah daripada hand drill kayak gitu. Karena pertama, ini talinya sering molor kayak gitu ya. Ketika kita muter tuh, jadi talinya sering molor. Jadi kita harus bisa mengatasi itu. Caranya dengan seperti ini. Jadi dengan melilitkan tali ini ke bagian tangan kita. Jadi ini kita bisa dengan mudah mengatur tingkat kekencangan tali kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan talinya udah molor, otomatis putaran dari spindle itu nggak maksimal seperti itu, nggak kuat. Jadi nggak akan bisa menghasilkan bara. Caranya seperti ini. Kita harus mengikatkan tangan kita di bagian tali dari bow itu sendiri seperti itu. Nah, terus yang kedua, jadi kalau misalkan teknik bow drill ini kelemahannya itu kita harus mencari kayu yang sedikit melengkung seperti ini ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teknik hand drill itu kita nggak perlu cari kayu yang bentuknya seperti ini untuk bow. Jadi kita cuma perlu cari spindle-nya aja, kemudian kita putar pakai tangan, ya udah, jadi kita udah bisa bikin api seperti itu. Jadi kelengkapannya juga lebih sedikit untuk teknik hand drill dibandingkan dengan bow drill seperti itu ya. Kalau bow drill kita perlu bow dan handle seperti itu. Ini kita perlukan untuk teknik ini. Oke, itu aja tips dan triksnya. Oh ya, satu lagi, cara memilih kayu yang tepat untuk teknik hand drill dan bow drill itu caranya gampang banget ya. Jadi kita tinggal memencet kayu itu dengan kuku jari kita. Nah, kalau misalkan ada tanda bekas dari kuku yang kita tekan itu, jadi
itu artinya kayak itu bagus untuk teknik handrail dan bow drill karena kayunya nggak terlalu keras kayak itu syarat utamanya, dan pasti harus kering sempurna kayak gitu ya. Jadi basah sedikit itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan kita membuat api seperti itu. Oke, udah gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Jadi biar channel ini bisa terus berkembang dan saya makin semangat untuk membuat videonya seperti itu ya, untuk update video setiap minggunya. Oke, terima kasih. Bye bye. Salam lestari.